3 sifat yang bikin kamu dibenci orang lain. Halo guys, selamat datang di channel Kak Rus. Di video kali ini Kak Rus ingin membahas tentang 3 sifat yang bisa membuat orang lain tidak menyukai kita. Pernahkah kamu merasa kesulitan untuk menjalin pertemanan atau merasa orang lain tidak menyukaimu? Mungkin saja kamu memiliki salah satu dari 3 sifat yang akan Kak Rus bahas di video kali ini. Yuk langsung saja kita simak videonya. 3 sifat yang membuat orang lain tidak suka kita. 1. Sering mengeluh. Orang tidak suka berada di sekitar orang yang selalu mengeluh tentang segalanya. Hal ini dapat membuat suasana menjadi negatif dan tidak menyenangkan. Mengeluh terus-menerus juga dapat membuat orang lain merasa bahwa Anda tidak bersyukur atas apa yang Anda miliki. Mengeluh merupakan respon alami manusia terhadap ketidaknyamanan atau ketidakpuasan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, terdapat sebagian orang yang cenderung mengeluh secara berlebihan, bahkan dalam situasi kecil sekalipun. Seseorang yang sering mengeluh cenderung memiliki pola pikir yang negatif. Mereka fokus pada masalah dan kesulitan tanpa mencari solusi atau melihat sisi positif dari suatu situasi. Mengeluh secara berlebihan dapat merupakan kesejahteraan mental seseorang. Kita akan mengeksplorasi bagaimana kebiasaan mengeluh dapat meningkatkan tingkat stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Ketika seseorang terlalu sering mengeluh, hal ini dapat merugikan hubungan sosial mereka. Teman, keluarga, dan rekan kerja mungkin merasa terbebani atau bosan dengan keluhan yang terus-menerus. 2. Keras kepala dan selalu merasa benar. Orang tidak suka berdebat dengan orang yang keras kepala dan selalu merasa benar. Sikap ini dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai dan dihormati. Keras kepala juga dapat membuat Anda sulit untuk belajar dan berkembang karena Anda tidak mampu menerima masukan dari orang lain. Ketika seseorang memiliki sifat keras kepala dan selalu merasa benar, hal ini dapat menjadi tantangan besar dalam berinteraksi dengan orang lain. Definisi keras kepala dan selalu merasa benar ini termasuk ketidakmampuan untuk menerima pandangan atau pendapat orang lain serta kecenderungan untuk mempertahankan keyakinan sendiri tanpa mempertimbangkan sudut pandang lain. Mengapa seseorang menjadi keras kepala? Seperti ketidakpercayaan pada orang lain, ketakutan terhadap perubahan, atau mungkin rasa kurang percaya diri yang akan mendorong seseorang untuk selalu mempertahankan pendiriannya. Inilah akar penyebab keras kepala. Sifat keras kepala dan selalu merasa benar dapat merusak hubungan sosial. Perilaku ini dapat menyulitkan kolaborasi, menghambat komunikasi, dan bahkan memicu konflik antara individu. Dampak tersebut juga dapat berimbas pada pekerjaan, keluarga, dan lingkungan sosial. Selain merugikan hubungan sosial, sifat keras kepala juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Ketidakmampuan untuk menerima masukan atau belajar dari pengalaman dapat menjadi hambatan bagi perkembangan individu. 3. Suka memotong pembicaraan. Memotong pembicaraan orang lain adalah tanda bahwa Anda tidak menghormati mereka. Hal ini dapat membuat orang lain merasa frustasi dan tidak didengarkan. Memotong pembicaraan juga dapat membuat Anda terlihat arogan dan egois. Komunikasi yang efektif membutuhkan keterampilan mendengarkan yang baik, namun ada sebagian orang yang memiliki kecenderungan untuk memotong pembicaraan orang lain. Kak Rus akan mengeksplorasi sifat ini, mengapa hal ini tidak disukai, dan bagaimana kita dapat mengatasi kebiasaan memotong pembicaraan untuk menciptakan interaksi yang lebih bermakna. Kebiasaan memotong pembicaraan dapat merusak alur komunikasi. Seringkali tindakan ini dapat menghambat pemahaman dan meningkatkan tingkat frustasi dalam suatu percakapan. Mengapa seseorang memiliki kebiasaan ini? Beberapa alasan mungkin.
seperti keinginan untuk menonjol, kurangnya kesadaran terhadap perilaku tersebut, atau bahkan kecemasan sosial yang mendorong seseorang untuk terus berbicara tanpa memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbicara. Ketika seseorang sering memotong pembicaraan, ini dapat merugikan kualitas komunikasi. Kebiasaan ini dapat merusak hubungan, menyulitkan pertukaran ide, dan menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa kurang dihargai. Pentingnya keterampilan mendengarkan dalam komunikasi yang efektif. Menjadi pendengar yang baik bukan hanya tentang memberi kesempatan pada orang lain untuk berbicara, tetapi juga tentang memahami dan merespon dengan tepat. Strategi praktis bagi kalian yang ingin mengatasi kebiasaan memotong pembicaraan yaitu dengan meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif, dan memahami kebutuhan untuk memberikan ruang kepada orang lain untuk berbicara. Tips: sadarilah bahwa setiap orang memiliki kekurangan termasuk Anda. Berusahalah untuk menjadi pendengar yang baik dan hormati pendapat orang lain. Terbukalah untuk menerima masukan dan kritik yang membangun. Jadilah pribadi yang positif dan bersyukur atas apa yang Anda miliki. Ingatlah, tidak semua orang akan menyukai Anda, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah Anda menjadi diri sendiri dan bergaul dengan orang-orang yang menghargai Anda apa adanya. Selain 3 sifat di atas, ada beberapa sifat lain yang dapat membuat orang lain tidak menyukai Anda, seperti suka berbohong. Kejujuran adalah dasar dari sebuah hubungan yang sehat. Jika Anda sering berbohong, orang lain akan kehilangan kepercayaan mereka pada Anda. Suka menggosip. Menggosip tentang orang lain dapat membuat Anda terlihat tidak dewasa dan tidak dapat dipercaya. Sombong. Orang yang sombong biasanya tidak disukai karena mereka membuat orang lain merasa tidak nyaman, tidak peduli. Orang yang tidak peduli dengan orang lain biasanya tidak disukai karena mereka membuat orang lain merasa diabaikan. Jika Anda ingin disukai orang lain, penting untuk menghindari sifat-sifat yang dapat membuat mereka tidak menyukai Anda. Berusahalah untuk menjadi pribadi yang positif, ramah, dan hormat kepada orang lain. Nah, itulah 3 sifat yang bisa membuat orang lain tidak menyukai kita. Apakah kamu memiliki salah satu dari 3 sifat tersebut? Jika iya, jangan khawatir, kamu masih bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih disukai. Caranya adalah dengan berusaha untuk menjadi pribadi yang positif, ramah, dan hormat kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.